Kita semua pasti pernah dengar kan nasihat-nasihat soal uang yang diulang-ulang terus dari generasi ke generasi. Tapi, gimana kalau beberapa nasihat yang paling umum itu justru yang paling bisa merusak keuangan kita? Nah, di bahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas mitos-mitos itu dan mungkin cara pandang Anda soal uang bisa berubah selamanya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan besar yang sering banget muncul. Kita tuh sering dijejali ide kalau pernikahan impian yang megah dan mewah itu adalah awal yang sempurna untuk sebuah rumah tangga. Tapi, pertanyaannya, apa data beneran bilang begitu? Nah, ini dia yang menarik. Ternyata, riset justru menunjukkan hal yang benar-benar sebaliknya. Kaget kan? Yuk kita lihat buktinya bareng-bareng. Mari kita kupas mitos besar yang pertama. Anggapan kalau keluar banyak uang buat pernikahan, itu adalah sebuah investasi yang bagus untuk masa depan. Benar nggak sih? Percaya atau enggak, data menunjukkan hubungan yang jelas banget. Sebuah studi dari Emory University menemukan fakta yang ironis. Semakin mahal cincin tunangan dan biaya pernikahannya, ternyata semakin tinggi juga risiko perceraiannya. Aneh ya? Tapi ada satu pengecualian yang menarik. Mengundang lebih banyak tamu justru berhubungan dengan pernikahan yang lebih awet. Mungkin ini nunjukin kalau dukungan dari lingkungan sekitar itu jauh lebih penting daripada kemewahan sesaat. Konsekuensi dari memulai pernikahan dengan tumpukan utang itu nyata banget. Seperti kutipan ini nih, Anda tidak mulai dari nol, Anda mulai dari minus. Ini tuh langsung menciptakan beban dan stres finansial di awal perjalanan, di momen yang seharusnya jadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup. Stres finansial di awal pernikahan ini seringkali jadi pintu masuk ke masalah yang lebih dalam. Rahasia-rahasiaan. Yuk kita bahas mitos kedua, yaitu anggapan kalau sedikit rahasia keuangan antar pasangan itu nggak apa-apa. Istilahnya itu perselingkuhan finansial. Dan ini bukan sekedar lupa bilang ya, tapi tindakan aktif sengaja menyembunyikan atau bahkan berbohong soal uang. Contohnya, bisa jadi punya utang pinjol yang dirahasiakan, punya rekening bank rahasia, atau diam-diam kasih pinjaman ke keluarga tanpa diskusi dulu sama pasangan. Ada yang merasa familiar? Coba deh kita pikirin dampaknya. Perselingkuhan emosional itu jelas banget merusak kepercayaan. Nah, kalau perselingkuhan finansial, dampaknya double. Kepercayaan juga hancur, ditambah lagi kondisi keuangan keluarga juga ikut hancur berantakan. Ini bukan cuma soal perasaan yang sakit hati, tapi juga soal masa depan dan keamanan finansial keluarga yang dipertaruhkan. Makanya, seringkali ini jauh lebih sulit dimaafkan dan diperbaiki. Rahasia-rahasia finansial itu sering banget akarnya cuma satu, utang. Dan mitos yang bilang kalau utang itu bisa diatur atau bisa dikelola justru sering bikin kita makin terjerat. Jadi, gimana dong cara keluar dari spiral utang ini? Nah, ada rencana praktisnya. Semua perubahan itu dimulai dari pola pikir. Coba deh ganti pertanyaannya. Dari yang tadinya, siapa ya yang bisa kasih pinjaman, kita ubah jadi pekerjaan apa lagi ya yang bisa aku lakukan untuk dapat uang? Ini adalah pergeseran besar. Dari yang tadinya pasif menunggu bantuan, jadi proaktif mencari solusi. Oke, ini dia 4 langkah praktisnya. Pertama, akui dulu. Berhenti pura-pura kalau semua baik-baik aja. Kedua, buat daftarnya. Tulis semua utang satu persatu, jangan takut sama angkanya. Ketiga, bikin strategi. Prioritaskan utang yang bunganya paling mencekik, biasanya sih pinjol atau kartu kredit. Dan yang paling krusial, langkah keempat, hentikan pendarahannya. Stop gali lubang tutup lubang. Jangan nambah utang baru lagi selagi Anda berusaha melunasi utang yang lama. Dorongan untuk berutang dan belanja habis-habisan itu seringkali datang dari keinginan untuk kelihatan sukses. Nah, ini membawa kita ke mitos berikutnya, bahwa kekayaan itu harus mencolok, harus dipamerkan. Mari kita bedah bareng-bareng, apa sih bedanya antara kelihatan kaya dengan benar-benar kaya? Perbedaannya tuh ada di pola pikir. Orang yang cuma pengen kelihatan kaya itu biasanya didorong sama rasa insecure, rasa nggak aman. Makanya mereka berisik, fokusnya ke merek, gosipin keuangan orang lain, dan sibuk bikin orang lain terkesan. Sebaliknya, orang yang benar-benar kaya itu punya kepercayaan diri yang tenang. Mereka lebih tertarik ngobrolin ide dan peluang, fokus membangun sesuatu yang bernilai, dan seringkali malah membantu mengangkat orang-orang di sekitar mereka. Nah, di bagian terakhir ini kita akan membongkar salah satu aturan paling terkenal dalam dunia keuangan pribadi. Sebuah aturan yang mungkin pernah Anda coba terapkan, tapi ujung-ujungnya gagal. Intinya tuh ada di kalimat ini. Kita semua kan punya cerita hidup, latar belakang keluarga, dan mimpi yang beda-beda. Jadi kenapa juga kita harus memaksakan keuangan kita untuk masuk ke dalam satu formula yang sama persis? Nggak masuk akal kan? Kita ambil contoh paling umum ya, aturan 50-30-20. Kenapa aturan ini sering banget nggak berhasil di Indonesia? Pertama, aturan ini kan dibuat untuk konteks Amerika, yang budayanya beda. Aturan ini nggak memperhitungkan adanya generasi sandwich yang harus menanggung biaya hidup orang tua dan anak sekaligus.
Buat yang gajinya UMR, alokasi 50% untuk kebutuhan pokok itu seringkali mustahil. Pada akhirnya, aturan semacam ini cuma memaksa kita mengikuti standar hidup orang lain yang nggak realistis buat kita. Jadi, sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita bongkar semua mitos ini, coba pikirkan, aturan keuangan mana sih yang selama ini justru membatasi dan menyusahkan Anda? Mungkin inilah saatnya untuk berhenti mengikuti aturan orang lain dan mulai berani menulis aturan keuangan Anda sendiri. Aturan yang sesuai dengan cerita, latar belakang, dan mimpi Anda yang unik.